Pemirsa, penyebab utama kecelakaan maut kereta api di Bekasi masih menjadi misteri. Dugaan malfungsi sistem persinyalan menjadi perbincangan hangat, sementara polisi kini meningkatkan kasus kecelakaan ini ke tingkat penyidikan. Ratusan warga di Bekasi menggelar tabur bunga dan doa bersama untuk 16 korban jiwa dalam kecelakaan KRL dengan Argo Bromo Anggrek di halaman Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Rangkaian buket bunga disertai ungkapan belasungkawa dan doa untuk para korban juga diletakkan warga di area stasiun. Sejumlah warga juga tak mampu membendung isak tangis saat lantunan doa diucapkan, berharap korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan ketabahan bagi keluarga. Suasana duka ini seiring dengan teka-teki penyebab utama kecelakaan kereta api yang belum juga terkuak secara jelas. Polemik kemudian berkembang di masyarakat terkait teknologi keamanan kereta yang diduga sudah tidak lagi berfungsi secara maksimal. Pengamat transportasi Dedi Herlambang menilai polemik itu salah satunya datang dari pengakuan masinis Argo Bromo Anggrek yang menilai sinyal kereta tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga muncul dugaan sinyal kereta mengalami error. Memang sudah ada kereta di depan berhenti, biasanya sinyal sebelumnya itu berwarna kuning lalu merah. Tapi juga kenapa tiba-tiba kemarin juga lihat tayangan dari asisten masinis dari hijau kok bisa merah. Jadi kita juga tidak tahu kok bisa begitu. Banyak kejadian kereta api melintas sebidang juga di antara Bekasi, misalnya Bekasi sampai Jakarta itu kan sering juga di sana juga banyak pelintasan liar dan juga banyak pelintasan ilegal juga, tapi juga tidak sampai merusak persinyalan. Dugaan masalah sinyal juga diungkapkan mantan investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ruth Hanna Simatupang. Ia menduga kereta api Argo Bromo Anggrek terus meluncur saat peristiwa lantaran sinyal darurat tidak diterima oleh masinis atau persinyalan error. Ruth juga menyebut Indonesia jangan menggunakan sistem persinyalan yang masih kuno dan beralih ke sistem elektronik interlocking. Dengan kereta masih meluncur, itu artinya sinyalnya tidak diterima, tidak terbaca oleh masinis, ya, baik tadi mungkin visibilitasnya berkurang atau memang ada error di persignalan itu sendiri. Umumnya dengan signal itu kereta bisa masuk ke suatu peta, satu blok itu berdasarkan signal. Nah, makanya kalau bisa Indonesia itu jangan menggunakan lagi signal yang masih kuno ya, tapi kita coba pakai electronic interlocking. Dan kalau misalnya ada kereta yang sudah mengalami gangguan di satu blok, maka sebaiknya kereta-kereta kita itu diberikan atau diletakkan alat yang namanya ATP ya. ATP itu adalah alat untuk mencegah terjadinya collision atau tabrakan. Kendati demikian, PT Kereta Api Indonesia menyerahkan penuh persoalan penyebab utama kecelakaan kepada pihak KNKT. Direktur Utama PT KAI Bobi Rasyidin menekankan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan penumpang, namun soal penyebab utama kecelakaan berada di ranah KNKT. Kita mendukung penuh investigasi yang sedang dan akan dilakukan oleh KNKT, dan tentunya kita juga akan mematuhi dan akan mengikuti semua rekomendasi yang akan dilakukan oleh KNKT. Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga bergerak untuk mengusut kasus kecelakaan ini. Sejumlah petugas PT KAI, mulai dari masinis hingga Polsuska, menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta terkait prosedur operasional saat kecelakaan terjadi. Polda Metro juga memeriksa sopir taksi yang mogok di Stasiun Bekasi Timur sebelum Argo Bromo Anggrek menabrak KRL. Dari pemeriksaan tersebut terungkap bahwa sopir berinisial RRP mengaku baru bekerja berapa hari dan hanya mendapatkan pelatihan 1 hari.
Kepolisian lantas meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan, kendati belum mengungkap identitas tersangkanya. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintain keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir, dan lain-lain. Pihak pemerintah diharapkan mengecek kembali secara menyeluruh standar keselamatan, namun juga kesadaran masyarakat dituntut semakin tinggi agar situasi serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.